Assalamualaikum Bu Sri. Assalamualaikum Bu Indah. Selamat siang. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Selamat siang ibu-ibu. Terima kasih Bu Indah. Ini Bu Sri Merwani. Ini beliau ngajar mata pelajaran PPKN kelas 12. Jadi saya kenalkan Bu Indah, Bu Sri, Bu Ente, ya, pengajar praktek saya. Nah, pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah beliau bisa rawuh untuk kegiatan pendampingan individu yang kelima, dengan fokus kita adalah nanti percakapan coaching pasca observasi akademik. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah melakukan kegiatan observasi kelas di kelas Bu Sri Lendang kelas 12 IPS 1. Kemudian sebelum pembelajaran kami sudah melakukan pra observasi, dan hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Begitu ya Bu Sri. Nah, untuk tujuan kita pertemuan siang hari ini bukan untuk menilai Bu Sri selaku guru ya, tetapi ini adalah penerapan coaching supervisi akademik, di mana nanti dari Ibu sebagai guru yang kemarin saya observasi pembelajarannya, diharapkan saya mampu memberikan beberapa hasil observasi kelas yang sudah saya lakukan, tentunya dengan prinsip saling kemitraan, teman sejawat, tidak saling menggurui, tetapi nanti Ibu bisa menemukan sesuatu yang harus diberikan solusi dari pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin. Dan solusinya itu adalah dari Ibu sendiri. Itu Ibu sendiri. Jadi ini kita sudah satu persepsi ya, bahwa ini bukan untuk saling menilai atau menjustifikasi, karena kita adalah hubungannya kemitraan. Itu ya Bu Sri. Baik Bu Sri, dari observasi kelas yang sudah saya lakukan minggu yang lalu sudah sangat bagus untuk pembelajaran PPKN yang dilaksanakan. Mungkin sedikit mengulas kembali ya Bu, untuk mata pelajaran PPKN kemarin itu kita punya tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajarannya kemarin apa yang ingin dicapai dari materi tersebut? Ya, terima kasih Bu Yuli. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kemarin, yang materi yang saya kasihkan itu kan tentang perlindungan dan penegakan hukum. Jadi dalam hal ini diharapkan nanti siswa itu akan bisa betul-betul memahami apa tahu penegakan hukum itu, apa hubungannya penegakan hukum dan perlindungan hukum. Dan akhirnya diharapkan nanti siswa itu bisa melaksanakan betul dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya siswa itu mengetahui teori, oh ini penegakan, ini perlindungan hukum, tidak. Tapi diharapkan dalam kehidupan sehari-hari di tempat manapun dia berada, baik di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, itu siswa bisa menerapkan bagaimana menegakkan hukum di lingkungan sekolah, bagaimana menegakkan hukum di lingkungan keluarga, dan juga di lingkungan masyarakat. Itu tujuan dari pembelajaran kami. Jadi tidak hanya mengetahui teorinya seperti ini ya. Jadi harapannya itu nanti lebih jauh anak-anak bisa menerapkan seperti menerapkan di lingkungannya, lingkungan rumah ya, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Kalau boleh tahu ini KD berapa? Ini KD 3.2. Kemudian keterampilan yang ingin dicapai anak kira-kira seperti apa? Ya, jadi keterampilan yang diharapkan itu anak bisa nanti mendemonstrasikan. Jadi loh, bentuk penegakan hukum itu seperti ini. Jadi kalau di rumah kalau di sekolah misalnya kan anak-anak ada di sekolah itu bagaimana menegakkan hukum di sekolah, jadi bagaimana mentaati aturan-aturan yang ada di sekolah itu sudah termasuk penegakan hukum di lingkungan sekolah. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi anak bisa belajar langsung secara teorinya, terus bisa mengambil makna dari pembelajaran itu untuk bisa diterapkan di lingkungan sekitarnya. Baik Bu Sri, saya kemarin pas observasi kelas itu sangat runtut ya, yang sudah Ibu sampaikan sangat runtut. Mungkin sekilas saja gitu, nanti Bu Sri bisa menyampaikan kembali apa yang sudah dilakukan kemarin pada saat observasi kelas sebelum kita nanti berbicara pas observasi. Jadi gambaran umumnya kemarin sesuai dengan RPP-nya seperti apa? Baik, terima kasih Bu Yuli. Jadi kemarin itu karena baru pertemuan pertamanya untuk kaitannya dengan KD 3.2 ini, maka kemarin baru kita teori-teori saja dulu yang kita sampaikan. Jadi seperti kemarin itu anak harus mengenal apa itu negara hukum itu,
apa ciri negara hukum itu. Jadi itu yang kemarin baru kita sampaikan kepada anak-anak, dan kemarin dalam proses pembelajaran itu saya sampaikan sebuah video, dan ternyata dengan video itu anak-anak itu betul-betul bisa mencerna, dan sampai saat ini kalau saya tanya dia paham, Bu. Jadi dengan video itu anak-anak betul-betul bisa mengingatnya itu lama begitu. Jadi dalam video kemarin kan saya tampilkan hal yang terkait dengan penegakan hukum. Jadi ada beberapa pelanggaran hukum yang terjadi di situ. Nah, kemudian anak-anak saya minta apa anak-anak contoh penegakan hukum yang ada dalam video itu. Alhamdulillah itu anak-anak bisa, Bu, dan ingat itulah penegakan hukum yang ada di dalam video tadi. Nah, kemudian selanjutnya kemarin saya minta anak-anak membentuk dalam satu kelompok-kelompok, dan dalam kelompok tadi saya bagi beberapa materi yang harus mereka kerjakan. Jadi ada kelompok yang itu kaitannya membahas tentang negara hukum, ciri negara hukum, kemudian juga bagaimana negara hukum di Indonesia itu. Jadi seperti itu kemarin saya minta itu. Kemudian seperti itu. Dan kemudian dari kelompok tadi diharapkan nanti anak bisa mendapatkan hasil. Ya, hasil itu kemudian dipresentasikan. Nah, nanti diharapkan semua siswa itu bisa memahami materi-materi yang kemarin harus kita selesaikan pada pertemuan pertama. Betul sekali. Kemarin memang juga saya sudah melihat ya proses pembelajarannya anak-anak, pengelolaan kelasnya juga bagus sekali yang dilakukan Bu Sri, dan Bu Fitri sendiri juga masuk kelas ya, karena memang beliau punya kepentingan untuk PKG, supervisi dan PKG. Jadi di kelas kemarin kita bertiga, dan saya punya tujuan sendiri terkait dengan implementasi supervisi akademik guru pemberat, dan Putri juga terkait dengan kepentingan untuk PKG sebagai kepala sekolah. Baik Bu Sri, kita nanti terkait dengan RPP nanti di belakang ya Bu Sri kita cermati. Yang jelas kemarin sebelum Ibu masuk saya sudah memberikan gambaran untuk RPP, pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian ada penerapan KSE-nya, kemudian saya juga sudah memberikan untuk budaya positifnya Bu Sri, dari hasil pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas selama 2 jam kemarin catatan refleksi apa? Jadi menurut Bu Sri pembelajaran Ibu itu kemarin bagaimana refleksinya terhadap pembelajaran yang kemarin berlangsung? Terima kasih. Jadi kemarin itu ya kalau kita ingin sebagai guru itu ya bisa sempurna, anak-anak bisa betul-betul paham gitu ya. Tapi ya memang saya introspeksi diri masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri saya untuk pembelajaran itu. Seperti misalnya kemarin yang terkait dengan alat kemarin, itu kan suaranya juga kurang keras, itu mungkin kendala yang ada. Speaker itu. Kemudian juga mungkin anak-anak itu dalam pengkondisian untuk bergabung dalam satu kelompok itu juga mungkin atau saya kurang tegas atau anak sendiri yang agak lama, jadi bergabung ke kelompoknya itu agak lama begitu. Kemudian juga anak-anaknya dalam berdiskusi itu juga harus betul-betul dipandu agar bisa cepat dan tercapai tujuan pembelajaran yang kita lakukan. Seperti itu. Jadi memang kemarin sempat terjadi kendala di speaker. Speakernya mungkin terlalu kecil kurang keras itu suaranya. Kebetulan kan ruang kelasnya kan pinggir jalan. Jadi saya yang di belakang itu juga agak merasakan ini suaranya kurang sampai. Jadi menurut Bu Sri kemarin itu faktor dari teknis speaker yang kurang lancar. Ada lagi tidak bukan dari teknis ada kendala yang lain bagaimana? Yang dirasakan? Yang kayaknya dengan alat. Jadi mungkin juga kurang jelas itu Bu yang jadi makanya jadi kurang jelas itu kan gambar filmnya itu udah nggak jelas karena ya dari sebelah timur itu kan ada cahaya itu yang kemarin saya amati, jadi anak-anak kurang bisa dengan jelas secara teknis juga yang tadi dari alat speakernya yang kurang mumpuni sehingga suaranya belum sampai ke belakang. Kemudian dari
faktor pencahayaan ya, justru kelasnya terlalu terang gitu. Mataharinya masuk semua sehingga pada saat ibu menayangkan video tadi malah sebagian anak itu tidak bisa melihat dengan jelas. Padahal untuk video itu kan nanti digunakan untuk ya Bu ya, biar mereka punya persepsi gitu ya, untuk memancing berarti. Betul, iya. Jadi video itu untuk memancing anak, mengarahkan anak. Ini loh bentuk penegakan hukum seperti ini, seperti ini. Kalau dari pemilihan video untuk pengantar sendiri, itu ibu apa yang menjadi pertimbangan ibu kok saya pilih video ini? Ya, karena di situ apa ya? Yang pertama itu memang tidak, saya mencari video yang durasinya pendek Bu, agar nanti bisa lebih fokus ke pelajaran. Kemudian yang kedua di situ memang ada contoh-contoh bentuk-bentuk penegakan hukum. Jadi makanya saya ambil itu untuk video dalam anak-anak itu untuk biar fokus dan anak-anak bisa menyimpulkan sendiri loh bentuk pelanggaran hukumnya seperti ini. Baik, Sri. Kalau dari pembelajaran sendiri yang sudah dilakukan kemarin, secara umum hal baik apa yang sudah Ibu capai atau hal baik apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk murid-murid di kelas? Jadi yang pertama saya sudah mengajarkan anak itu yang namanya kerja kelompok, kemudian menghargai pendapat orang lain, kemudian juga berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Jadi itu yang kemarin sudah saya terapkan. Jadi kerjasama kerja kelompok, penerapan KSE penerapan KSE. Kalau di RDP Ibu itu kan KSE-nya adalah ini ya, penerapan kesadaran diri, kemampuan berelasi, kesadaran sosial ini. Jadi kan di situ nanti anak-anak dengan teman yang lain itu kan menghargai, bersosialisasi dengan teman, tidak ada yang namanya utur-uturan antara pendapat satu dengan yang lain, itu kan juga emosi anak untuk menghargai. Nah itu kan ada empati juga. Kerja kelompok itu kan tentu ada empatinya, kemudian mampu mereka berrelasi satu sama lain ya untuk menyelesaikan penugasan kelompoknya, kemudian ada kesadaran sosial yang baik di antara mereka. Jadi tadi Bu sudah melakukan beberapa hal baik gitu ya Bu ya. Terkait mungkin budaya positif yang diterapkan. Jadi di situ selain kerjasama, kerja kelompok, itu juga ada hal-hal yang menghargai siswa yang lain. Kayaknya kemarin saya lihat sebelum Ibu di kegiatan pendahuluan ya, kan Ibu ada mengingatkan kesepakatan kelas, penggunaan HP itu sebenarnya kan hal baik ya, tentang budaya positif ya. Karena itu suatu yang sudah biasa yang sama tidak itu ya. Tidak menyadari ya. Jadi seperti misalnya di awal itu kan kita selalu mengajarkan anak-anak tolong dilihat bahwa ada kotoran tidak. Nah itu biasanya seperti itu. Yang pertama akan kebersihan kelas, kemudian juga HP disimpan. Nah seperti itu yang sudah kita lakukan. Jadi itu termasuk budaya positif. Sangat luas ya. Ada hal-hal kecil yang kita yang sudah biasa bahwa itu adalah budaya positif yang bisa diterapkan, termasuk pakai sepatu, betul. tapi dipakai, siapkan dulu meja alat tulisnya, aku lebih gimana budaya positif. Itu satu hal yang kecil kadang kalau tidak pernah ada yang itu selalu kita lakukan kalau seperti itu. Dan saya juga sudah melihat kemarin di awal kan Ibu juga menyampaikan hal itu ya kepada anak-anak. Juga berdoa itu kan itu kan satu hal yang biasa. Berdoa itu berarti termasuk selain budaya positif juga termasuk ini besar KSE ya, kesadaran diri untuk bahwa kita sebagai orang yang beriman yang berdoa tidak boleh lupa dengan keyakinan kita. Sangat luar biasa ya. Kemudian tadi hal baik sudah disampaikan, terus kekurangan sudah disampaikan ya, tentang pembelajaran yang Ibu rasakan kemarin. Saya masih ada beberapa ini ya. Dari standar proses yang kita miliki ya, standar proses terutama ya
menurut Ibu dari yang Ibu sudah lakukan, yang perlu Ibu tingkatkan itu di bagian mana? Sebetulnya banyak yang harus saya tingkatkan. Penguasaan terhadap apa ya, model-model pembelajaran yang apa ya, dalam pemilihan model pembelajaran itu kadang mungkin yang saya pilih itu masih kurang tepat begitu Bu. Jadi itu memang saya itu harus apa ya, lebih cermat dalam memilih model pembelajaran agar dalam pembelajaran tadi betul-betul bisa tercapai tujuan yang akan saya capai. Kemudian juga metode mungkin ya masih ada kekurangan yang apa namanya saya pilih mungkin belum apa ya tepat dan sebagainya. Jadi merasa seperti itu. Kalau kemarin modelnya apa? Kemarin problem problem. Alasannya apa? Jadi pemilihan. Ya, jadi saya harapkan siswa itu mencari dulu. Ya. Jadi tidak dari saya. Ya. Nah, jadi apa toh negara hukum itu? Apa toh ciri negara hukum itu? Jadi harapan saya anak-anak mencari dulu. Nanti akan menemukan ini loh apa namanya pertanyaan-pertanyaan akhirnya dia menemukan problem kan. Jadi mencari dulu negara hukum itu apa begitu. Kemudian ciri negara hukum itu apa? Nah seperti itu. Nah setelah anak menemukan itu, harapan saya anak juga nanti akan mencari sendiri. Jadi harapkan di sini student center. Ya. Nah, jadi bukan saya yang memberikan, tapi harapan saya itu dengan problem itu saya kasih itu materi itu kemudian anak yang mencari seperti itu. Harapan saya dengan problem itu bisa anak-anak bisa menemukan sendiri. Kemudian dari sintak PPL tadi, nanti anak-anak mengembangkan KSE-nya gitu. Iya. Di organisasikan belajar ya. Ada sintak-sintak ya Bu ya. Iya. Ya, jadi tadi terkait dengan apa yang perlu ditingkatkan terkait dengan proses pembelajaran, terutama di standar proses tadi adalah pemilihan model pembelajaran. Tentu itu harus disesuaikan ya dengan materinya ya. Betul. Kita kan tidak menggunakan itu terus. Iya, betul. Iya, jadi kadang kita kan berubah juga untuk apa modelnya, tidak mesti itu yang kita gunakan. Variatif. Iya. Sesuaikan dengan temanya, tema yang dibuat. Selain tadi permasalahannya adalah yang harus ditinggalkan adalah model. Selain model, apalagi mungkin ada. Ya, jadi mungkin apa ya? Kaitannya dengan anak-anak itu Bu. Jadi mungkin ya kemarin itu saya memang agak apa ya, kesulitan untuk meminta anak supaya cepat gitu. Nah, itu aja ya. Kalau ada jalan bagus, cuma anak-anak itu terlalu lambat mungkin dalam apa namanya mengerjakan apa yang harus dilakukan. Akhirnya 2 jam. Kemudian iya. Kerja kelompok itu sudah diberi alokasi Betul, waktu ya sebenarnya ya. iya. Tapi anak-anak kemudian tidak sesuai dengan pembagian waktu yang Ibu rencanakan. Iya, jadi memang kadang seperti itu Bu Yudi. Kalau di kelas itu kita sudah merencanakan waktu sekian kiranya cukup untuk diskusi. Tapi ternyata itu anak-anak ada yang terlalu lambat, ada yang memang harus apa namanya banyak sekali diingatkan begitu. Itu yang apa namanya menurut saya kok saya oyak-oyak anak itu masih kalau boleh tahu sih dari pembuatan kelompok gitu ya, pembuatan kelompoknya kemarin strateginya di situ kemarin seperti apa? Itu sudah berdasarkan dengan kemampuan apa ya, model belajar anak. Nah, jadi ada yang modelnya, ada yang visual, ada yang kemudian auditorial, nah seperti itu bagian kelompok yang sudah saya lakukan. Jadi kan kemarin saya minta ada yang menggunakan buku, ada yang silakan anak cari di apa namanya Google, nah itu kan atau mungkin dengan film, nah itu kemarin sudah seperti itu. Berarti sudah dilaksanakan untuk diferensiasi kontennya ya, materinya ya sudah beragam. Nah, kan tadi ada kelompok yang susah ya, maksudnya yang digerakkan susah, kemudian pencapaian waktunya juga kurang tepat. Padahal itu sudah kelompok itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan belajarnya ataupun kesiapan belajarnya. Berarti kira-kira langkah apa untuk biar besok dalam kelompok itu sesuai dengan harapan dari Ibu? Ya, jadi mungkin apa ya namanya nanti atau dirubah kelompoknya biar
anak-anak dalam kerjasamanya biar lebih bagus dan waktu yang saya tetapkan itu sesuai dengan rencana saya begitu untuk apa namanya pertemuan selanjutnya. Ada variasi ya, variasi kelompok ya. Jadi mungkin yang terjadi kemarin itu kemungkinan ya ada kelompok yang memang sama-sama auditori, tapi dilalah yang kelompok ini tuh yang aktif semua. Kemudian sini juga auditori, nah itu kebetulan yang kurang aktif semua. Jadi seperti itu ya. Jadi temuannya kan seperti ini. Jadi ada kelompok yang cepat, ada kelompok yang lama yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, untuk terkait dengan hal tersebut, pendampingan yang dilakukan pada setiap kelompok bagaimana? Kan ini kan kemampuannya beda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, pendampingan ibu itu bagaimana di kelompok kemarin? Jadi kemarin itu saya datang ke masing-masing kelompok, kemudian sampai mana kemarin saya tanya, dan kemudian saya beri arahan biar mereka itu dalam bekerjanya itu bisa lebih cepat. Jadi saya motivasi untuk semua siswa ya, yang terutama yang agak lama kerjanya itu kemarin juga saya datangi lebih banyak. Lebih banyak, saya motivasi lebih banyak agar bekerjanya itu juga apa namanya lebih cepat gitu. Dan masing-masing individu kan anak-anak itu saya minta, ayo ini segera dicari ini seperti itu. Bagus, luar biasa ya. Jadi kita memang harus tahu kesiapan belajar masing-masing murid itu. Kemudian kita bisa melakukan pendampingan secara individu di kelompok tersebut. Jadi untuk anak-anak yang mungkin kurang ya atau lemah, kita bisa melakukan penguatan di situ, pendampingan di situ. Jadi kalau di dalam pembelajaran berdiferensiasi, kegiatan yang kita lakukan itu adalah termasuk ini diferensiasi proses. Karena kita memberikan ini ya pendampingan yang lebih kepada anak yang kurang. Itu sudah melakukan diferensiasi proses. Kalau diferensiasi materi tadi sudah luar biasa, sudah bagus. Setiap kelompok ini ada materi yang berbeda-beda dengan satu tema yang tentang negara hukum tadi ya. Itu sudah bagus yang saya lihat kemarin. Ada video, kemudian ada ekspek ya, ada e-book juga yang disampaikan. Nah ini berarti Ibu sudah bisa menjalankan ini dalam satu pembelajaran itu. Kemarin ada diferensiasi prosesnya, ada diferensiasi materinya. Nah untuk yang produknya nanti seperti apa? Kemarin produknya itu bisa dilihat dari tampilan apa yang disampaikan dari tiap-tiap kelompok. Jadi untuk produknya itu saya harapkan nanti ada kelompok itu yang membuat produk itu dalam bentuk PowerPoint Bu. Kemudian ada yang kelompok membuat dalam bentuk makalah seperti itu. Jadi nanti di akhir itu diharapkan anak-anak bisa membuat itu, hasilnya itu bisa dibuat dalam bentuk PowerPoint, bisa dibuat dalam bentuk makalah, bisa dibuat dalam bentuk film mungkin ya, karena itu kan yang dilakukan dalam keseharian kan untuk menegakkan hukum itu, jadi bisa di penugasan berikutnya ya, jadi itu penugasan di nanti di akhir. Karena kemarin baru pertemuan pertama ya Bu ya untuk materi itu, jadi mungkin baru teori-teori. Nah nanti di akhir pertemuan materi itu harapan saya bisa tadi produk-produk yang bisa dihasilkan PLA itu yang bisa dalam bentuk film, bisa dalam bentuk makalah, bisa dalam bentuk PowerPoint nanti seperti beragam ya, sesuai dengan apa yang mereka suka. Bagus sekali Sri. Memang kemarin belum tampak ya itu ya hasilnya, karena memang kemarin masih pertemuan pertama, karena masih proses menggali informasi KD baru, masih mungkin dalam benak mereka juga negara hukum itu apa gitu ya, jadi masih presentasi dan mengikuti masih pengertian dasarnya. Tapi nanti hasil akhirnya adalah mereka adalah praktek langsung mencari contoh-contoh di lapangan. Baik Sri. Nah luar biasa Sri. Tadi hal baik sudah ditemukan yang dilakukan dalam kelas, apa yang harus Ibu tingkatkan sudah disampaikan. Kemudian ini Bu Sri, kalau dari sudut pandang murid ya, sudut pandangnya murid
yang sudah Ibu kembangkan apa? Ya. Jadi kemampuan untuk berpikir kritisnya Oh, Bu, ya, iya. itu sudah. Jadi sebetulnya di awal itu dengan saya memutarkan video itu sebetulnya kemampuan berpikir kritis anak itu sudah muncul di situ, karena anak harus menganalisis mana tahu yang itu merupakan bentuk penegakan hukum seperti itu. Kemudian juga kerja keras untuk mereka harus berpikir apa sih, ya, kemudian apa sih negara hukum, dan itu kan harus mereka betul-betul mencari begitu, karena kan saya belum menyampaikan itu. Kerja keras anak itu disiplin juga, jadi agar anak-anak itu bisa cepat mendapatkan pengertian negara hukum, jadi negara hukum seperti itu. Jadi kerja keras sudah, kemudian juga berpikir kritisnya itu sebenarnya sudah saya kembangkan di situ. Ya, kemarin memang di pra observasi itu kan ada area-area pengembangan yang akan Ibu kembangkan. Itu adalah salah satunya adalah kemampuan berpikir kritis, kemudian keseimbangan antara kognitif, ya, kemudian sikap anak-anak yang dinilai, kemudian juga keterampilan yang muncul, kemudian pembelajaran berdiferensiasi juga akan disampaikan gitu ya pada saat pra observasi yang bisa lakukan. Kemudian juga itu kan Bu Yuli kemarin juga dikembangkan dengan kasus-kasus terbaru sekarang ini. Oh iya, betul. Kemarin disambungkan dengan kasusnya Freddy Sambo. Ya. Nah itu kan masalah-masalah yang sekarang masih hangat. Anak-anak juga sering kalau kita materi itu sekarang diangkat gitu. Gimana Bu? Nah seperti itu. Mungkin karena mereka itu melihat di televisi ya, Betul. sidang-sidang yang pengakuannya itu mungkin tidak meyakinkan, terus anak-anak semua tutup mulut, pengakuannya tidak tahu ya, jadi anak-anak mungkin ingin tanya pada gurunya ya kasus seperti itu kan kontekstual sekali. Ya, itu salah satu contoh yang benar-benar bisa dilihat anak kurang ketegasan dari penegak hukum sendiri. Penegak hukum ya harusnya. Dan juga itu kan menyalahgunakan kekuasaan juga. Nah, itu kan juga salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hukum. Menyalahgunakan kekuasaan itu salah satu penyebab. Kemarin saya kaitkan dengan kasusnya Freddy Sambo. Kemudian juga mungkin kalau kita kaitkan dengan anak-anak juga dalam keseharian itu yang mereka sering melanggar aturan sekolah, itu kan juga itu merupakan salah satu contoh dari penegakan hukum yang ada di sekolah. Nah, anak-anak yang sering melanggar itu kan saya ingatkan, berarti kamu melanggar tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari di materi kita gitu. Itu kemarin memang diskusi hangat ya di anak-anak ya kita bisa. Oke, terima kasih Bu Sri. Nah, Sri, kan kemarin pembelajaran kita tenang ya, anak-anak antusias gitu ya. Apa yang Ibu rasakan ketika murid-murid kita berdiskusi dan presentasi? Ya, jadi yang saya rasakan berdiskusi kan tadi sudah prosesnya seperti itu, Ibu merasakan kendalanya. Nah, ketika apa yang Ibu rasakan ketika siswa ini presentasi? Mungkin ada kelebihan, ada kelemahannya. Jadi saat anak-anak presentasi itu saya merasakan anak itu kok bisa menerima perintah saya begitu. Jadi kan anak-anak dari kelompok-kelompok tadi kan saya kasih materi-materi itu yang harus didiskusikan. Nah kemudian kan dia menyampaikan hasil diskusinya itu. Oh berarti anak itu bisa mencari sendiri dari materi-materi yang sudah saya kasihkan. Jadi saya merasakan bahwa anak-anak itu punya kemampuan untuk bisa menggali sendiri materi-materi yang harus dikuasai. Jadi, saya tinggal memberikan penguatan-penguatan saja terhadap anak-anak dari hasil diskusinya sudah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Kalau cara Ibu memberi penguatan kemarin itu seperti apa antar kelompok itu? Jadi kemarin kalau ada hal yang sedikit kurang benar, itu kemarin setelah mereka melakukan presentasi itu saya kasih masukan seperti itu. Jadi ini loh masih kurang tepat, ini loh yang betul-betul seperti ini, seperti itu. Tapi dari rata-rata kelompok yang sudah maju itu, alhamdulillah sudah banyak yang sesuai dengan yang materi yang harus dikuasai atau materi yang harus saya berikan. Gitu. Jadi ya tinggal saya berikan penguatan, oh ini sudah bagus.
Kemudian kalau yang masih kurang ya saya tambahi lagi mungkin materinya, anak-anak ini yang harus dibetulkan, harus diluruskan pemahamannya tentang materi. Terima kasih Bu, bagus sekali Bu Sri. Kemudian kalau dalam proses diskusi ya tadi diskusi, presentasi dan kelompok-kelompok tadi ya Bu, untuk kelas 12 ya, 12 IPS 1 ya, Iya. ya. Dari kelas itu yang lebih dominan itu gaya belajar atau profil belajar murid yang Visual. visual ya. Iya, kalau saya lihat visual. Jadi dengan saya memberi film itu, kok sampai sekarang itu saya tanyakan, anak-anak masih ingat betul? Masih ingat, ya? Iya. Kemudian dari film itu juga sekarang ini akhirnya juga saya tanyakan, coba jelaskan anak-anak bagaimana hubungan kaitan dan kaitannya penegakan hukum dan perlindungan hukum. Dia belum bisa menjelaskan itu. Jadi dari film itu dia bisa mengambil kesimpulan sendiri begitu. Jadi sebenarnya kayak belajarnya itu nggak cuma satu, mungkin Iya, ya audio banyak, ya, iya. yang visualnya ya, Iya. kemudian dari video itu kan ya audio dan visual ya, betul. jadi Iya. bisa menggabungkan. Iya, kemarin itu seperti itu dengan film itu kok sampai saat ini itu dia masih ingat betul itu yang saya sampaikan dan mungkin ke depan juga kok saya tuh pengen dengan seperti itu dengan pemutaran film itu kan Membantu ya. Iya, anak-anak itu sangat kuat sekali dan sampai sekarang itu masih setia ingatannya untuk materi itu. Iya, jadi lebih pada visual ya. Iya, visual dan auditori ya, Iya, kalau film itu. Sebenarnya tidak banyak yang kinestetik ya, saya juga mengajar di situ anaknya lebih serius-serius ya, mungkin visual dan auditori yang ini ya, anak-anak yang katakanlah apa ya, kalau kinestetik itu kan cirinya banyak pola gitu ya, gerak, iya. Sekarang kan enggak ya, Iya. tenang. Kemudian ini Bu Sri, untuk murid-murid kita, murid-murid yang di kelas itu, berarti tadi mereka bisa memahami ya materi yang disampaikan. Bisa ya? Alhamdulillah bisa ya. Iya. Walaupun itu di tahap awal, tapi materi itu bisa diterima gitu Iya. oleh anak-anak. Kan kemarin pada saat kegiatan pendahuluan itu kan Bu Sri memberikan teknik stop ya Bu Sri ya. Nah, dengan melatih anak untuk menenangkan diri, kemudian ambil napas, ya. Ketika dipraktekkan itu, gimana tanggapan anak? Iya. Jadi kadang anak-anak itu apa ya? Akhirnya dia ya mengikuti Bu, jadi mengikuti perintah kita dengan seperti itu anak-anak mengikuti dan akhirnya setelah dia melakukan itu kok anak akhirnya bisa fokus gitu. Jadi dengan kita mengajak anak untuk menenangkan diri dari awal diajak untuk bersantai apa ya istilahnya itu relaksasi relaksasi itu alhamdulillah anak-anak mengikuti dan akhirnya di awal itu mereka fokus setelah kita ajak relaksasi itu kemudian kita mulai pembelajaran anak-anak sudah bisa fokus sudah bisa konsentrasi dengan materi yang akan dipelajari seperti itu. Kalau dari Bu Sri sendiri ya, teknik stop itu berapa kali praktekkan? Ya setelah dengan Bu Yuli mengenal guru penggerak ini. Sebelumnya kita belum pernah betul. Iya. Kita sebagai guru itu ternyata harus mengajak murid itu untuk relax. Karena kan kita masuk kelas langsung pembelajaran siapkan buku gitu ya. Iya. Ternyata sekarang itu ada teknik namanya teknik stop ya. Iya, betul. Jadi memang ilmu yang Bu Yuli dapatkan itu memang bisa kita lakukan juga dalam pelajaran kita Bu, seperti teknik-teknik seperti itu dan itu membawa juga satu hal yang positif dalam pembelajaran kita. Jadi anak-anak bisa fokus, kira siap gitu. Jadi itu juga terima kasih juga dari Bu Yuli sebagai guru penggerak yang sudah memberikan ilmunya kepada saya dan akhirnya saya praktekkan betul. Anak-anak betul-betul juga awal itu sudah siap. Bagi anak mungkin juga pertama ya. Iya betul. Itu kita kenal juga setelah itu jadi guru penggerak. Gitu ya Bu. Iya. Terima kasih Bu Sri. Artinya itu bisa langsung diaplikasikan di kelas. Itu lebih bagus lagi nanti dengan instrumen ya Bu. Kemarin kan baru itu tarik nafas seperti itu. Jadi anak diminta untuk tutup mata, ambil nafas berapa kali gitu ya. Terus ada sounding
itu akan lebih bagus sekali kalau itu kelasnya tenang gitu. Kan kelasnya kan agak di pinggir jalan, jadi tapi tidak apa-apa, itu melatih anak untuk bisa menggunakan teknik mendengarkan suara-suara di sekitar. Artinya mau ada di lokasi mana, kondisinya seperti apa, kalau anak sudah biasa terlatih dengan teknik itu, nanti dia akan fokus juga. Stop namanya. Iya, itu kemarin kita praktekkan di awal itu, alhamdulillah lancar. Iya, alhamdulillah anak-anak juga. Walaupun pertama Iya kan kaget, belum pernah kita lakukan gitu kan. Ini apa ini ya gitu kan anak-anak. Sekitar 10 menit ya. Untuk awalan sama dengan sampai akhir ya. Oke, terima kasih Bu Sri. Untuk selanjutnya Bu, nah menurut Ibu Ilya, pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu apakah sudah interaktif? Ya. Jadi kalau untuk interaktifnya sudah Bu. Jadi saat anak-anak saya minta menyampaikan hasil dari pengamatannya dalam video tadi itu, anak-anak langsung tunjuk jari. Anak-anak coba apa yang kamu dapat dari itu banyak yang menunjukkan jari. Oh ya Bu, ini loh bentuk penegakan hukumnya. Kemarin kan ada beberapa contoh penegakan hukum yang terjadi, itu ada yang naik kendaraan tidak bawa SIM, itu kan akhirnya ditilang. Kemudian ada yang barang-barang expired itu dijual, itu kan Bu. Kemudian yang terakhir adalah pencopetan. Nah itu anak-anak ingat betul Bu, itu Bu penegakan hukumnya yang sudah dilakukan. Jadi kalau itu anak-anak sudah bisa interaktif. Karena memang dalam standar nasional pendidikan itu pembelajaran itu kan harus inspiratif, harus interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi, ya, memberi ruang kepada anak-anak itu untuk memberikan prakarsa dan kreativitas ya. Kemudian yang tak kalah lupa adalah kemandirian. Kemandirian itu mengasah bakat minat dari si anak tersebut. Itu saya rasa juga sudah dilakukan Bu Sri ya kemarin ya. Di anak-anak memang tertarik dengan tema itu, sebenarnya tema berat, tapi saya lihat kemarin itu menjadi tema yang ringan karena kan negara hukum, anak SMA untuk memahami tentang hukum itu kan berat ya bagi mereka yang mungkin masih muda. Tapi kemarin saya melihat sudah interaktif yang dilakukan ya pembelajarannya, dan menyenangkan juga bagi anak-anak yang 2 jam nggak terasa. Ya karena itu kan juga sebetulnya penegakan hukum itu kan bisa dilakukan oleh anak-anak. Jadi anak-anak pun juga harus melakukan hal itu di lingkungan manapun dia berada, itu kan harus melaksanakan memang penegakan hukum gitu. Itu memang harus dilakukan dalam kesehariannya. Ya. Kemudian dia sebelum bisa melakukan itu kan harus paham dulu apa tuh negara hukum itu. Bisa terinternalisasi di dalam sekolah itu ya, dia bisa menjadi agen untuk mengingatkan temannya yang kurang tertib itu ya. Salah satu aplikasi penegakan hukum dan aturan sekolah kan seperti itu ya. Jadi kemarin walaupun baru awalan Bu Yuli kan sudah saya sampaikan juga ke anak-anak, pada intinya itu dimanapun anak-anak berada, dia harus melaksanakan yang namanya penegakan hukum. Jadi walaupun kemarin materinya masih awal, teori-teori tentang ciri negara hukum, apa pengertian negara hukum, tapi sudah saya sisipkan juga tentang penegakan hukum yang harus dilakukan oleh anak-anak itu di lingkungan mereka. Sudah kelihatan sekali sebenarnya dari indikator-indikator tindakan anak ketika diputar video itu ya, itu menunjukkan bahwa murid itu sangat antusias dan tertarik dengan materi yang disampaikan. Baik Bu Sri, untuk tadi kendala, hambatan tadi kan sudah ada teknis ya, kemudian dari lingkungan yang fisik dan sebagainya. Nah, rencana Ibu ya untuk mengatasi hambatan kedepannya atau pembelajaran yang besok tapi seperti apa? Jadi memang saya harus lebih banyak belajar untuk mengembangkan diri saya untuk agar bisa hambatan-hambatan yang terjadi di kelas itu bisa saya bukan hilangkan ya, tapi bisa meminimalisir ya kekurangan-kekurangan saya dalam menyampaikan pembelajaran. Jadi memang saya harus banyak belajar baik melalui MGMP sekolah, mungkin MGMP kota gitu. Jadi kan saya juga tergabung dalam MGMP sekolah kita, tergabung dalam MGMP PPKN kota Bu. Jadi itu di situ saya akan berusaha untuk
mencari ilmu Bu. Ada seri-seri praktek baiknya Iya, MPMP ada ada. Jadi memang pertemuan MPMP sebulan sekali itu ada sharing baiknya bagaimana untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas seperti itu. Ya. Kemudian untuk tadi Bu sudah bisa ya menemukan dan mencari solusi ya hambatannya tadi kan secara teknis, kemudian itu akan mengatasinya dengan mungkin kekurangan dari pemilihan metode akan dikembangkan lagi nanti dengan belajar dengan sesama teman MGMP gitu ya. Kemudian kalau misalnya ya tadi kendalanya adalah murid kurang fokus ya misalnya kurang fokus atau mungkin ada suara-suara jalan yang menyebabkan kelas itu menjadi agak kurang membuat anak tidak fokus ya menyimak penjelasan dari teman terutama saat presentasi tadi. Gimana Mas Eri untuk triknya ini? Ya, jadi kalau seperti itu biasanya saya mendekati anak tersebut, mendekati, saya ingatkan, saya motivasi, saya beritahu bahwa menghargai orang lain yang berbicara itu sangat penting sekali. Jadi dengan seperti itu saya harapkan ya siswa akhirnya bisa kembali fokus pada teman-temannya yang sedang berpresentasi. Karena dari hal-hal kecil seperti itu kalau tidak kita latih ya ketika ada orang yang berbicara tidak kita latih untuk mendengarkan nanti itu akan terbawa kemana saja ya Sri. Ketika dia jadi peserta di acara-acara luar nanti akan terbawa. Jadi penanaman kebiasaan itu memang harus diulang-ulang, diingatkan. Jadi mungkin seusia SMA gitu ya Bu ya. Anak-anak itu kan kadang sakar video begitu kan. Harus video ini nggak peduli ada orang yang baru maju atau apa itu. Tapi tetap kita harus memahami bagaimana kondisi anak Bu. Jadi ya dengan pelan-pelan kita kasih tahu bahwa suatu saat mereka itu juga akan menjadi orang yang tampil gitu ya kan, agar mereka juga kalau tampil itu dia akhirnya orang lain itu bisa juga menghargai saat dia tampil gitu. Ya, itu sudah bisa mengambil keputusan ya di sini caranya ngandani anak yang bikin rame atau yang bikin tidak fokus itu dengan cara yang pelan-pelan. Artinya sebenarnya Bu Sri sudah melakukan teknik stop itu Bu Sri. Teknik stop itu sebenarnya kan untuk melatih kita agar ketika kita menghadapi sebuah masalah itu tidak kita emosinya tidak langsung meledak. Ya, kita harus ada jeda. Jadi misalnya saya mengajar ada anak yang ramai atau tidak fokus dengan presentasi, kita tarik nafas 3 kali atau 4 kali seperti itu sehingga ada jeda ya di otak kita itu untuk menahan marah. Jadi tadi Ibu sudah bagus sekali, Ibu mengatakan dengan pelan-pelan ya. Ketika menemui murid seperti itu, berarti Ibu sudah mengcoaching murid bahwa dengan cara yang pelembutan ya, mengingatnya dengan pelan ya. Karena kalau langsung der itu nanti yang muncul malah anak-anak jadi emosi akhirnya. Memang gitu. Jadi untuk menghadapi anak itu tidak perlu dengan keras, sebetulnya anak-anak itu juga sudah paham Bu. Jadi dengan kelembutan, dengan kasih sayang itu kadang anak-anak itu sudah paham. Kadang kalau anak yang peka itu saya lihat aja sudah akhirnya diem gitu. Tapi kadang di satu kelas itu kan ada juga anak-anak yang tidak peka begitu Bu. Akhirnya ya perlu kita datangi, perlu kita kasih motivasi dengan kata-kata yang lembut. Kadang perlu kita sentuh juga Bu. Nah, jadi agar anak-anak itu bisa fokus kembali. Ruang fisik ini ya? Betul Bu. Iya. Betul. Biasanya beda ya Bu. Iya. Seperti itu. Jadi saya seperti itu yang saya lakukan Bu untuk menghadapi anak-anak yang kadang tidak fokus dengan teman lain yang presentasi. Menuntun dan ngomong ya, anak itu sikap ngomong terhadap anak itu harus dijalankan ya. Baik. Selanjutnya Sri untuk fokus tadi caranya seperti itu deh, kita sudah menemukan tekniknya. Nah, oke, untuk pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin ya, apakah Ibu sudah merasa ini pembelajaran saya sudah ideal? Apakah Ibu sudah merasa seperti itu?
kalau harapannya iya Bu, tetapi kalau saya merasakan masih belum. Masih banyak kekurangan saya untuk dalam menyampaikan dalam pembelajaran itu ya. Jadi mungkin juga teknik-teknik penerapan dari model mungkin masih kurang juga, kemudian metodenya juga mungkin masih kurang, jadi seperti itu. Jadi saya tuh selalu merasa bahwa apa yang saya lakukan itu masih banyak kekurangan gitu Bu Yuli. Jadi saya juga memacu saya untuk harus selalu belajar dan belajar cara-cara betul, cara bagaimana agar saya dalam menyampaikan materi itu anak-anak nanti bisa betul-betul menerima dengan baik dan tujuan belajar yang saya buat itu bisa tercapai begitu Bu. Ya karena memang di lapangan itu sesuatu yang sudah kita rencanakan sangat bagus itu dipraktekkan di kelas A berjalan, dipraktekkan kelas B dengan situasi yang sudah berbeda jamnya saja, kejadiannya sudah berbeda. Semakin siang nanti sudah berbeda. Betul Bu Yuli, betul sekali. Memang idealisme itu nggak berhenti ya. Iya betul sekali. Jadi memang kita harus dengan kelas yang di jam siang itu pun juga harusnya kita beda metode ya, beda karena kan di situ fokus anak itu sudah juga konsentrasi anak kan sudah buyar juga kan, sudah siang, sudah capek mungkin ya. Nah itu Bu yang perlu saya harus banyak belajar bagaimana caranya agar bisa memilah jadi jam pagi metode ini, jam siang metode ini, ada permainan ini. Iya betul. Jadi kalau siang ya mungkin anak-anak itu banyak dengan permainan itu itu lebih anak enjoy gitu ya Bu ya. Itu yang harus banyak saya belajar Bu, agar bisa nanti kalau di kelas-kelas yang anak-anak juga kan, anak-anak kita itu ada yang kelasnya anak-anaknya gimana gitu ya, banyak yang itu juga betul harus saya bisa memilah-milah. Kalau pelajaran PKN itu kan sama dengan secara Indonesia umum ya. Ya, kita terjun ke anak IPA, PS. Anak IPA itu sehari dapat materi eksak berapa jam. Itu juga harus menjadi penyelidikan kita ya di sini. Nanti aku di sana itu sebelumnya adalah matematika, fisika, kimia, biologi. Maka kita gongnya. Tanggung jawab kita mau menjadikan pelajaran kita itu jalan apa enggak jalan itu kan kita sendiri ya. Jadi saya itu ngajar kelas IPA 2 Bu, itu jam terakhir Bu, jam ke 10-11 itu. Alhamdulillah ya. Saya kalau ngajar di sana itu tidak begitu, anak itu dengan santai Bu. Akhirnya ya sampai akhir pelajaran itu anak-anak bisa tetap fokus, tidak ada yang tidur gitu. Makanya saya kadang bilang ke anak-anak IPA 2, anak-anak saya senang ngajar kelas ini. Kenapa Bu? Kalian diajar jam terakhir seperti ini aja nggak ada yang tidur, semuanya masih hidup. Iya Bu, karena itu ngajarnya tidak Bu, beda dengan saya ngajar jam pertama begitu. Jadi agak santai begitu, jadi anak saya ajak agak guyon sedikit begitu, tapi bisa mengena materinya. Nah itu Bu yang saya lakukan untuk jam-jam siang gitu. Tapi jangan sedikit Bu guyon. Banyak saja ya apa-apa. Itu yang saya lakukan sih. Jadi kalau jam pertama memang anak masih fokus itu ya, masih juga saya dengan model yang berbeda. Di akhir itu ya seperti itu, saya sampai bilang ke anak-anak, saya senang ngajar kelas ini anak-anak. Jam ke 10-11 Anda itu tetap bisa fokus dengan Ibu, enak dengan pembelajaran Ibu. Padahal ini pelajaran yang membosankan. Karena apa? Karena kan Anda harus membaca, harus itu kan. Ya tapi enak Bu, ini santai Bu ngajarnya gitu. Tidak terlalu panen gitu Bu. Itu yang saya lakukan di IPA 2. Reward seperti itu penting ya? Iya. Ucapan kita pada anak seperti itu penting ya? Iya Bu. Jadi saya selalu menyampaikan seperti itu. Karena memang betul Bu. Bahkan saya menyampaikan juga ke wali kelasnya, Bu, saya senang ngajar ke tempat Ibu. Saya tuh ngajar jam ke 10-11. Anak-anak itu masih fokus sampai terakhir gitu. Ya itu. Alhamdulillah anak-anak akhirnya juga senang itu Bu. Jadi dengan saya bilang saya senang, itu ternyata juga anak-anak akhirnya dengan saya membangun betul mentalnya betul ya. Nah itu yang saya lakukan di IPA 2 karena memang jam ke 10-11 di sana. Lagi situasi sebulan itu jam-jam jam 3 sore mau ke jam ke 4 itu kan udah sisa-sisa energi ya di anak-anak itu kan. Jadi dengan kata-kata seperti itu pun mungkin anak-anak juga senang ya Bu dengan kita akhirnya. Apresiasi tuh dari kita. Betul. Anak-anak itu senang dengan kok nggak ngajar lagi, ya besok lagi kan belum jadwalnya gitu kan. Iya, bagus sekali.
Jadi tadi kalau disampaikan ideal belum, kan belum ideal sekali ya. Jadi Iya. ada beberapa yang saya tuh harus sudah berusaha ideal, tapi Iya. di lapangan nanti ada ketemu Betul. dengan sedikit-sedikit Iya. kendala, Iya. itu menjadikan tidak ideal. Iya. Kalau dibuat skala 1 sampai angka 10, nah yang fokus pada pembelajaran yang 12 IPS 1 yang kemarin ini, kira-kira ibu di angka berapa? Saya disuruh menilai gitu. Memberi skala 1 sampai 10, kira-kira ibu di posisi mana? Iya, kalau ideal belum Bu Yuli, Iya. masih banyak kekurangan ya. Berapa ya Bu ya? 80 lah gitu. 8 ya, angka 8 ya. Iya, iya. Berarti ada 2 lagi Iya. nilai untuk mencapai 10. Iya, betul. Karena apa yang akan dilakukan ini Iya. untuk bisa, ya tentu kita nggak boleh mati di sini ya, Iya. maksudnya harus ada upaya lagi. Iya. Ya jadi saya masih banyak harus belajar Bu ya. Iya. Banyak Fokusnya anak juga Iya. harus belajar dari harus anak. iya, bagaimana untuk anak itu bisa fokus gitu ya. Itu saya harus belajar banyak Bu. Masih banyak sekali kekurangan ya. Teman yang bisa figur teman misalnya, figur teman kita yang ibu, aku ingin seperti Pak itu gitu ya, yang bisa memberi inspirasi Bu Sri, atau ada teman yang kiranya bisa menolong Bu Sri ini untuk mencapai 8 ke 10. Nah, mungkin kan kurangnya misalnya tadi saya ingin mengembangkan media, itu mau Iya. ke siapa untuk meningkatkan itu. Iya. Jadi kalau saya malah ke Bu Yuli. Iya. Jadi memang saya melihat Bu Yuli itu kan punya banyak apa namanya ilmu ya. Karena kita kan satu MGP ya Bu ini IPS, jadi mungkin di MGP IPS itu juga saya akan belajar banyak dari teman-teman semuanya. Apa yang hal-hal positif dari beliau-beliau itu akan saya ambil untuk saya terapkan dalam pembelajaran saya seperti itu. Terkait dengan IT kira-kira kan kita Iya. banyak guru muda. Iya. Iya, jadi IT-nya itu juga banyak teman-teman kita itu juga saya akan belajar dari beliau-beliau itu yang menguasai IT, karena saya juga jujur ya Bu Yuli, kalau kaitannya dengan IT itu saya masih banyak sekali kurang. Guru tua itu masih kita aja. Kalau untuk kaitannya dengan IT kan, terutama untuk pembuatan film dan segala macam itu kan, saya itu betul-betul nol kan. Nah, jadi memang saya harus banyak belajar dari teman-teman kita yang muda-muda yang punya kemampuan tinggi terkait dengan IT. Betul. Oke. Jadi tadi kerjasama dengan MPP ya, Iya. dengan rumpun kita, Iya, kemudian kerjasama dengan teman-teman yang memiliki kemampuan Iya. IT yang bagus, Iya. gitu ya. Kemudian belajar mandiri Iya. juga bisa dilakukan Iya, ya, bisa iya. dengan Iya, saya kadang juga mencari-cari di Google itu Bu, bagaimana tahu agar bisa kita itu bisa meraih untuk mengajar baiknya itu bagaimana begitu. Kalau sempurna mungkin tidak akan pernah sempurna ya Bu ya. Tapi ya lebih baik dari yang sudah saya lakukan. Nah, ini Bu Sri, dari pembelajaran kita minggu kemarin ya, inspirasi apa sih yang muncul dari Bu Sri Untuk kaitannya dengan pembelajaran atau mungkin dengan murid-murid kita, mungkin dari produknya anak itu menginspirasi ibu gitu ya. Oh iya. Jadi untuk kaitannya dengan pembelajaran kemarin dari hasil pekerjaan anak itu, ya harapan saya nanti bisa diterapkan juga untuk kelas-kelas yang lain begitu Bu. Jadi produk-produk anak itu ternyata kan bagus-bagus ya Bu. Jadi film-film yang mereka buat, kemudian PowerPoint yang mereka buat itu bisa mengembangkan juga untuk anak itu bisa lebih baik lagi sebetulnya. Jadi tidak hanya sampai di situ, tapi bisa dikembangkan lebih hal yang lebih baik lagi. Ya, jadi mungkin kalau film itu kan bisa membuat anak itu kalau misalnya jadi tokohnya itu loh. Nah, gitu. Jadi itulah inspirasi saya. Jadi harapan saya ya nanti dengan itu anak-anak bisa mengembangkan lebih lagi dari produk-produk itu. Penghargaan kita terhadap karya anak itu, anak akan senang ketika bagaimana? Ketika anak itu diberikan motivasi dengan pujian-pujian, karyanya di pasar itu juga
taliannya dipasang, itu ditampilkan di anak-anak lain-lain melihat, itu kan anak-anak banget, anak-anak kan semua. Itu jadi seperti itu apa namanya kaitannya dengan. Nanti produk anak itu foto dulu, kemudian nanti bisa menjadi contoh untuk kelas yang lain. Minimal seperti ini loh, karyanya nanti ketika buat misalnya ya infografis minimal seperti ini punya karya temen yang kelas berapa ya. Itu kan nanti menjadi mongkok ya hatinya anak itu. Kadang saya juga seperti itu, saya sampaikan, jadi hasil anak itu saya tampilkan ke kelas yang lain. Iya, jadi seperti film yang mereka buat itu saya tampilkan ke kelas lain. Itu anak kan seneng gitu. Ada pengakuan dan mereka merasa itu, oh itu milik saya, dihargai, dijadikan contoh, berarti karya saya bagus ya, penilaian guru terhadap anak menjadi sangat bagus gitu. Ya itu saya rasa perlu juga ya bisa seperti itu untuk apa inspirasi yang didapatkan dari produk anak tadi bisa dimunculkan seperti itu untuk menambah murid itu untuk lebih semangat lagi ya untuk. Saya yakin nanti kalau karya itu dimunculkan seperti itu akan menjadi sebuah pengembangan diri mereka karena oh yang kemarin di ngamu besok akan lebih bagus lagi kalau saya pernah juga minta anak buat peta konsep itu udah bener-bener bagus Bu karena mereka punya bakat menggambar padahal waktunya sama-sama ya misalnya 30 menit ya tapi ada satu kelompok yang dalam waktu itu bisa bagus banget ini detail ya kalau di nilai guru seni itu saya pun mungkin nggak bisa membuat karya sebagus itu ya itu kalau saya inspirasinya di situ dan itu saya tayangkan dan menjadi koleksi saya juga nanti bisa dipasang di IPS tuh. Kemudian baik Bisri untuk yang kira-kira Bisri dari RPP itu yang kemarin ya kita ke RPP Bisri. Ini untuk RPP 2 kali 45 ya. Satu kali. Ini bisa kita lihat bersama-sama saja Bisri. Adanya ini 2 mengevaluasi praktek perlindungan. Mendemonstrasikan ya keterangannya. Nah, ini Bisri untuk tujuan ini kan dengan degree ya. Nah, saya pernah dapat masukan dari guru senior ya, instruktur untuk kata-kata yang pertama dengan itu lebih baik diganti dengan melalui. Ini sudah ada ya. Tapi yang dengan ini nanti diganti dengan diganti menggunakan kata melalui karena lebih apa? Terima kasih. Kemudian untuk ini 1, 2 ini yang satu ini yang kognitif ya. Kemudian yang 2 ini yang KSE. KSE-nya ini tadi diawali dengan teknik stop tadi ya, emosi uji. Nah, besok untuk yang teknik stop itu bisa memvariasi ya Bu. Stop itu kan hanya salah satu teknik untuk mengarahkan emosi anak itu supaya positif ya. Ada teknik yang lain misalnya dengan teknik ice breaking ya. Yang kemarin di pembelajarannya saya belum lihat itu. Belum menggunakan ice breaking ringan gitu ya. Jadi suasananya kayak datar hanya awalnya tarik nafas gitu ya. Itu menjadi umpan balik saya untuk sering ya besok untuk SBG itu perlu diberikan. Tapi kalau kelasnya sudah agak penat, kemudian kelas jam-jam siang itu bisa digunakan SBG, entah itu dengan tepuk, entah itu dengan meminta murid maju nyanyi atau apa baca puisi atau sebagainya. Itu ternyata bisa untuk mengarahkan emosi fokus anak tadi ya. Kemudian untuk yang model lain itu misalnya dengan kita menayangkan video, kemudian anak diminta mengungkapkan perasaanmu dengan video ini tadi seperti apa, tujuannya satu-satu. Itu yang teknik yang kedua. Atau juga bisa dengan teknik ketika anak datang sebelum pembelajaran kita bagikan kertas itu Bisri, nanti kertas warna-warni itu ya kita minta anak tuliskan perasaan pagi ini apa yang kamu alami gitu ya.
mungkin ada yang kebalan, ada yang Iya. nangis karena nggak dikasih uang saku, ada kemarahan-kemarahan mereka itu atau emosi mereka itu nanti akan tersalurkan dengan Iya. dia sudah bercerita pada orang lain atau Iya. bercerita dengan kertas itu, nanti diminta anak itu untuk menceritakan. Bisa jadi juga satu atau dua di depan itu ya, Iya. kemudian teman lain menanggapi. Oh. Nah, itu ilmu baru di sini Iya, di iya, dunia betul. pendidikan Iya. sekarang. Bagus itu Bu kalau Iya. bisa diterapkan gitu. Jadi pembelajaran itu kita awali dengan kita itu ngaruhi anak. Sebenarnya ini kan untuk ngaruhi anak ya, untuk kita tuh membawa anak-anak itu ke dalam situasi belajar yang mereka merasa ada lingkungan yang mendorong mereka untuk melindungi mereka. Jadi ada well-being di sekolah itu, ada kesejahteraan secara psikis. Anak-anak itu merasa ada kenyamanan, gurunya memperhatikan, gitu ya. Kemudian misalnya ada anak yang kita kan nggak tahu kalau nggak tanya anak, misalnya gimana perasaan hari ini. Kalau nggak kita tanya kan nggak tahu anak itu ngapain. Saya dimarahin ibu saya di apa itu kan dengan tersalurnya emosi itu nanti energi negatif dari anak itu kan keluar sehingga dia bisa menerima materi kita. Ya, ini bisa dilakukan tidak harus setiap pembelajaran ya Bu ya. Itu bisa sesekali, 2 kali, tapi terus juga harus selamanya. Dan semacam KSE itu kan ada 5. Ada KSE kesadaran diri, kemudian ada kemampuan berrelasi, kemudian ada kesadaran sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu tidak harus semuanya dimasukkan. Ini 1 atau 2 gitu ya. Terus diinternalisasikan di dalam pembelajaran. Kemudian juga boleh juga tidak ditulis di tujuan pembelajaran karena seperti mengajak anak kerjasama, menguatkan empati di dalam kelompok itu kan sudah ada ya. Tapi kan karena kita mau menunjukkan ini ada pembelajaran itu menguatkan di KSE, boleh juga dicantumkan di sini. Gitu. Jadi ini bukan format baku ya harus diatur di sini, tapi setiap guru hendaknya mengenali bahwa dia itu sedang melakukan penguatan di dalam kompetensi sosial emosional. Ini sudah bagus ya keserian. Artinya apa yang saya sampaikan kemarin itu juga sudah bisa diterima oleh teman sejawat ini. Walaupun kemarin kan saya presentasinya kan cuma secara klasikal ya, secara klasikal di kelompok di dinas. Kemudian ini langkah pendahuluan ya Bu, nanti sudah saya lihat kemarin juga sudah menuntut untuk pendahuluannya. Kemudian yang waktu pendahuluan ini kan 5 menit ini Bu, padahal harus mempraktekkan ini kan 5 sampai 10. Nah ini kan nanti mungkin lebih disesuaikan lagi mau berapa menit untuk teknik stopnya, karena untuk pendahuluan ini kan proporsinya itu juga harus imbang antara pendahuluan, lalu banyak di kegiatan inti dan penutup ya. Jadi mungkin lebih dihitung lagi ya waktunya. Terima kasih Bu. Mungkin disesuaikan dengan KSE yang mau diberikan apa. Kemudian untuk inti, nah ini kegiatan inti karena tadi menggunakan PBL ya, untuk learning, langkah-langkahnya ini sudah mulai dari pengkondisian murid ya setelah tadi KSE. Ini kamu tunggu kemarin ya, tujuan pembelajaran sudah disampaikan kemarin, kemudian rencana pembentukan kelompok, itu kan spontan itu kemarin ya Bu ya. Walaupun Ibu sudah mengenali sebenarnya untuk anak-anak tersebut adalah punya profil apa, sudah dilakukan. Kemudian menguatkan lagi teknik langkah-langkah singkatnya, kemarin juga sudah disampaikan. Terus ada pertanyaan semantik kan Ibu kemarin itu ada 3 kalau nggak salah yang kemarin ya. Ada 3 tentang fungsinya dari ini pertanyaan pemantik itu bagi Ibu untuk apa? Jadi untuk mengarahkan anak untuk bisa mau masuk ke materi gitu kan. Jadi terus sekaligus melihat anak itu paham teori ini belum gitu ya. Kalau yang belum, kalau yang sudah tahu, Mas langsung jawab ini. Kalau yang belum tentu diam saja. Nah itu bisa digunakan untuk penilaian awal, namanya asesmen formatif. Jadi itu untuk melihat, kalau nanti semuanya nggak bisa jawab, berarti anak itu belum memiliki kesiapan belajar tentang materi itu. Betul, gitu.
Nah, dari situ nanti bisa dipetakan Sri. Oh, ini yang kesiapan belajarnya tinggi. Ini yang agak kurang, yang ini belum sama sekali. Nah, sehingga nanti kita bisa memberikan diferensiasi proses. Yang ini yang kelompok yang udah dua misalnya ya. Jadi nanti bisa kita pecah misalnya ya, kita tergantung metodenya ya. Ini ada 10 yang sudah kesiapan belajarnya tinggi. Nah, yang 5 misalnya kelasnya 20 ya, yang 5 kesiapan belajarnya sedang, yang lemah itu 5. Nah, maka bisa yang kita pakai adalah yang 10 orang yang kesiapan belajarnya tinggi tadi bisa jadikan tutor sebaya. Itu salah satu teknik bisa untuk pertanyaan pemantik itu untuk melihat kesiapan belajar. Karena kalau kita mau menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus melihat ini kesiapan belajarnya bagaimana dan pendampingan yang akan kita lakukan pada anak yang tinggi itu kan harus kita melejitkan. Anak yang lemah juga harus kita perhatikan. Jadi dengan kita mengenali ini, maka kita bisa melakukan pendampingan yang tepat. Jangan sampai yang sing ditunggu ini masih pinter toh, yang lain tidak. Jadi kadang kan kita masih seperti masih seperti itu kan. Ini fungsinya untuk asesmen formatif ya. Asesmen formatif itu tidak bersifat menilai, jadi ini bukan untuk menilai anak satu-satu, tapi untuk mengetahui kondisi awal ya, kesiapan anak itu seperti apa. Jadi kemarin sudah dilakukan ya. Kemudian ini yang kegiatan pertama, orientasi masalah. Ini kemarin dengan melihat video itu ya saja, orientasi masalah, kemudian murid mengamati, kemudian ibu juga langsung menerangkan ya diferensiasi kontennya ya, diberikan buku paket dan sebagainya diterangkan di situ. Kemudian organisasi belajar, diskusinya di sini ya, berdiskusi ya. Nah, untuk yang inti ini sudah bagus. Untuk yang penutup kemarin sempat tidak ibu, menurut ibu loh ya, ini kan saya yang mengamati ya kemarin ya. Pengambilan penyimpulan kemarin bagaimana? Jadi kemarin kalau untuk secara lengkap itu memang belum, walaupun sudah ada ya pengambilan kesimpulan sedikit itu sudah, karena mungkin kurangnya saya bisa memanage waktu mungkin ya, karena anak-anak diskusinya terlalu lama sekali, harus dioyak-oyak beberapa kelompok itu, maka untuk pengambilan kesimpulannya itu ya mungkin belum secara lengkap dan tuntas seperti itu. Ya, pengambilan kesimpulan itu kemarin dari ibu atau dari murid? Dari murid kemarin. Nah, saya menambahi. Kalau ada yang masih kurang, saya kemudian menambahi seperti itu. Baik, Sri. Untuk refleksi atau umpan balik yang dari murid itu kemarin dilakukan apa tidak? Saya lakukan untuk umpan baliknya. Jadi kalau ada yang masih kurang, nah itu saya memberikan masukan-masukan itu yang saya lakukan untuk pemberian umpan balik dari hasil presentasi siswa kemarin. Itu yang ibu lakukan, umpan balik yang ibu lakukan. Tapi ketika penutup itu kan kita minta umpan balik dari murid. Gitu. Pembelajaran kita. Iya. Jadi kemarin juga saya tanya ke anak, gimana anak-anak untuk belajar hari ini sudah jelas belum? Itu sudah Bu ya gitu. Tapi ya mungkin belum semuanya ya Bu ya, seperti tadi dikatakan anak itu kan berbeda-beda, ada yang bisa langsung paham, ada yang bisanya cuma bisa bisa-bisana dan seperti itu. Jadi kalau dari informasi anak-anak itu ya bisa menerima apa yang kemarin sudah dipelajari. Baik, Bu Sri. Untuk penilaiannya kemarin Ibu juga sudah, saya rasa kemarin di catatan saya juga Ibu sudah membuat catatan kecil ya, untuk melihat langsung ke pembelajaran anak itu dengan catatan rubrik atau jadi saya kemarin juga sudah melakukan untuk saat anak diskusi juga sudah melakukan pencatatan kaitannya dengan bagaimana sikap anak dalam diskusi itu, kemudian juga bagaimana anak itu dalam menyampaikan pendapat-pendapatnya
suratnya itu kan sudah saya catat itu catatan-catatan kecil, yaitu merupakan nilai katanya dengan nilai sikap anak dalam kegiatan tersebut seperti itu. Penilaian itu harus menyeluruh ya. Iya. Sikap ya, pengetahuan ya, Iya, keterampilan. betul, Bu. Keterampilannya pas diskusinya kemarin. Iya. Jadi keterampilan itu kemarin kan juga pas diskusi waktu menyampaikan hasil diskusi itu kan Bu, itu yang saya lakukan itu katanya dengan keterampilan. Baik, sedikit bagus secara umum ini untuk RGP sudah bagus. Nanti apa namanya tampilannya sudah ada ya di sini, penilaiannya kemarin juga sudah saya cermati. Kemudian ini sih yang terakhir ya Sri ya, karena kita sudah mau selesai ini. Untuk dari pembicaraan kita hari ini Sri pasca observasi ya, apa yang bisa simpulkan ini dari pembicaraan saya dengan Bu Sri di saat pasca observasi kali ini? Ya. Jadi banyak ilmu yang saya dapat Bu dari pembicaraan kita itu, dan juga untuk evaluasi saya sendiri dalam mengajar, dalam mengajar, kemudian juga tadi banyak ilmu dan masukan yang Ibu berikan kepada saya. Ada hal-hal yang memang belum pernah saya lakukan seperti tadi teknik ya, itu belum pernah saya lakukan sama sekali. Dan saya juga kesempatan ini mengucapkan terima kasih Bu Yuli. Dari yang Ibu sampaikan itu saya dapat ilmu banyak, hal-hal yang tidak pernah saya lakukan dan saya tidak tahu Bu, saya tidak tahu. Itu saya menjadi tahu dan insya Allah nanti ke depan juga akan saya coba untuk melaksanakannya. Jadi ada ilmu baru ya Bu. Iya, betul. Jadi ini memang CGP ini kita akan melangkah bersama dengan guru yang lain. Jadi dari diri kita sendiri harus tergerak ya untuk bagaimana membawa pembelajaran itu student center itu yang paling utama. Jadi kalau kita ceramah itu berubah zaman sekali ya. Sekarang itu kalau kita ceramah anak kita tinggal ceramah anak tidur pasti. Tapi bagaimana yang mereka itu harus yang bergerak itu mereka dengan rasa keingintahuannya ya. Jadi kita intinya kegiatan CGP nanti mudah-mudahan ada manfaatnya ya, untuk kita keluarkan pada teman-teman. Nanti Ibu juga bisa menularkan ke teman-teman yang lain lagi setelah mencoba teknik ini disampaikan pada teman Ibu dan teman kita yang lain supaya ini menjadi sebuah berkelanjutan ya, sehingga semua itu nanti mengenal